Ya, kembali kita lanjutkan dialog masih dengan Pak Joko Supriyono, Ketua Umum GAPKI. Pak Joko, sebetulnya seperti apa sih Pak penilaian dunia internasional, pasar internasional terhadap kualitas kelapa sawit Indonesia? Ya, sebenarnya kan dunia itu butuh yang namanya vegetable oil, dan itu macam-macam, ada minyak kedelai, minyak jagung, minyak rapeseed, minyak bunga matahari, termasuk minyak sawit. Sebenarnya dunia ini kalau dihitung-hitung ya, butuh minyak sawit, karena tanpa minyak sawit dunia itu kekurangan, shortage. Yeah. Nah, namun kan sebenarnya beberapa negara konsumen itu kan kemudian bisa dikatakan benci tapi rindu gitu. Jadi sebenarnya dia itu butuh sawit. Hate situation sebenarnya. Sebenarnya itu butuh sawit karena kalau enggak dia akan kekurangan. Tapi di PLN kadang-kadang dia suka jelek-jelekin. Itu. Nah, ini sebenarnya kembali kepada basic, ada persaingan kepentingan, dan dalam hal ini ya kepentingan bisnis minyak nabati ini. Jadi sebenarnya sekali lagi dunia itu butuh minyak sawit, karena tanpa minyak sawit ya nggak mungkin, karena semua produk makanan maupun semua produk non makanan itu hampir semuanya mengandung sawit. Oke, nah kemudian kalau produk-produk ekspor kelapa sawit kita misalnya sudah disertifikasi begitu, apakah ini bisa membendung kampanye negatif terhadap produk kita? Saya sih mengatakan mungkin tidak. Tidak berpengaruh? Nah, karena sebenarnya kan dunia itu atau konsumen-konsumen tertentu itu kan dia sebenarnya mempunyai standar sendiri, dan tujuannya sebenarnya supaya dengan standar yang dibuat mungkin sesuai dengan maunya mereka, ya ujung-ujungnya kita akan tidak kompetitif. Jadi sebenarnya memang tujuannya kita pertama tujuannya bukan untuk diterima pasar, enggak. Tapi sebenarnya kita tujuannya adalah bahwa kita sebagai produsen terbesar, kita ini menunjukkan bahwa kita adalah sustainable, ditunjukkan dengan sertifikasi. Bahwa kemudian dunia sekarang ini belum mengakui, itu memang problem yang berbeda, dan saya yakin bahwa persoalannya adalah bukan soal apakah Indonesia benar-benar sustainable atau tidak. Menurut saya adalah karena mereka maunya adalah standar mereka. Nah, itu yang repot, karena sebenarnya kalau kita bicara standar, sebenarnya standar ini nggak ada, standar internasional itu nggak ada. Jadi kalau orang bilang standar internasional, sebenarnya nggak ada. Yang ada itu standar negara, standar konsumen. Oke. Jadi standar Eropa, standar Amerika itu berbeda-beda. Ya beda-beda. Nah, apa beda dengan standar Indonesia? Mestinya kan harus equal dong. Kalau Eropa punya standar, ya Indonesia punya standar. Nah, at least kalau Indonesia punya standar, mestinya, nah ini konteksnya kemudian lebih atas lagi, ini adalah dalam negosiasi perdagangan. Jadi mestinya ini menjadi bahan negosiasi bilateral agreement kalau kita misalnya mau bisnis. Jadi ini lebih kepada bagaimana Indonesia meningkatkan posisinya supaya punya bargaining position yang equal, mestinya sama-sama punya standar sustainability. Nggak bisa dong bahwa ini standar saya yang benar-benar tunggu dulu. Apakah memang terlalu berbeda standar Indonesia dengan standar Eropa, standar Amerika? Ada perbedaan. Nah, karena kan kembali lagi bahwa perbedaan itu adalah kadang-kadang debatable, dan perbedaan itu kadang-kadang ada muatan kepentingan tadi. Misalnya deforestasi. Nah, deforestasi sendiri sebenarnya kan sesuatu yang debatable antara definisi menurut regulasi Indonesia, undang Indonesia dengan regulasi mereka beda. Misalnya soal emisi juga basis perhitungannya juga beda. Emisi yang dihitung oleh mereka kemudian menjadi standar dengan emisi versi kita beda. Nah, ini kan nggak bisa klop menurut saya. Dan itu yang perlu nantinya kalau masing-masing sudah punya standar ini, yaitu menjadi bahan yang dinegosiasikan. Jadi sebetulnya keberadaan sertifikasi ini penting untuk equality kita dengan negara-negara lain. Menurut tapi saya sebetulnya begitu. Tidak akan mengurangi misalnya atau menambah jumlah pasokan kita ke luar ya, karena biar bagaimanapun negara-negara lain butuh kelapa sawit kita, begitu Pak? Betul. Jadi kan sebenarnya kan pasar itu kan beda-beda. Memang ada pasar yang sangat demanding terhadap standar, misalnya pasar Eropa, Amerika.
Tapi ada pasar yang sebenarnya sih ya Apa saja begitu? apa saja, Cina, India, Pakistan sih ditelan aja semua. Jadi kita memang harus milah-milah pasar mana yang minta macam-macam, pasar mana yang oke-oke saja. Dan kita kembali lagi, ini kan sebenarnya bukan persoalan sustainability. Iya, karena kita Iya kan? sebetulnya sudah sustainable. Kalau kita sudah sustainable dan buktinya pasar juga merespon kita beda-beda. Iya. Artinya adalah kembali bahwa sebenarnya ini adalah bagaimana peran negosiasi di dalam perdagangan, dan itu adalah sekali lagi pemerintah penting perannya di sini sebagai frontliner perdagangan, mestinya harus menggunakan keunggulan Indonesia ini sebagai menempatkan posisinya harus. Oke, artinya approach untuk setiap pasar berbeda-beda. Untuk pasar Eropa berbeda, Amerika berbeda, dan pasar yang dalam tanda kutip tidak rewel tadi berbeda juga. Begitu? Menurut saya begitu, karena sebenarnya contoh misalnya gini, pasar Pakistan misalnya. Pakistan itu 2 juta lebih setahun, dan itu sangat besar dan akan terus growing karena memang populasinya bertambah. Kemudian dibandingkan dengan misalnya kayak pasar Australia gitu. Australia itu mungkin nggak beli CPO dari Indonesia, tapi ribut terus gitu soal CPO. Soal ngeritik CPO minyak sawit itu, Australia itu termasuk yang rajin ngeritik gitu. Nah, kita mesti pilah-pilah kan sebenarnya. Mana yang prioritas bagi Indonesia untuk mempertahankan kepemimpinan pasarnya di perdagangan global. Oke, Pak, kita kembali sedikit ke dalam negeri. Sertifikasi ini kan baru mencakup 11% dari luas perkebunan sawit di Indonesia. Nah, bagaimana menurut Anda upaya dari pemerintah untuk mempercepat perluasan cakupan ini di Indonesia? Ya, memang persoalannya ini sedikit agak kompleks karena proses sertifikasi itu mesti didahului dengan penilaian kelas kebun, dan memang penilaian kelas kebun ini belum 100% dilakukan, sehingga kalau kelas kebunnya belum selesai, belum siap, belum bisa melakukan sertifikasi. Jadi ini juga persoalan karena macam-macam, ada yang karena memang anggaran terbatas segala macam. Kemudian juga percepatan ini perlu dukungan organisasi yang kuat, dan saya selalu kritik bahwa anggarannya selalu terbatas. Padahal ini kan harusnya prioritas, ini komoditas unggulan, mestinya harus diberikan perhatian yang lebih. Dan oleh karena itu ini perlu di review secara menyeluruh, bahwa pertama adalah aspek pengorganisasian ini, mulai dari level bawah di daerah penilaian kelasnya sampai kemudian proses verifikasi di kementerian. Jadi ini perlu, karena sekali lagi bahwa kita butuh cepat lah. Oke, perhatian khususnya ini apakah perlu dituangkan dengan peraturan yang lebih tinggi, apa yang hukumnya? Kalau selama ini kan kita punya peraturan Menteri Pertanian, apakah perlu perpres begitu? Ya, sebenarnya peraturan menteri pun cukup oke ya. Namun kalau misalnya ini akan ditingkatkan, itu akan lebih bagus, karena kan sebenarnya persoalan perkebunan kelapa sawit itu bukan persoalan Kementerian Pertanian saja. Ini adalah lintas kementerian, ya, Kementerian Perdagangan, Kementerian Kehutanan, Kementerian Agraria. Jadi kalau memang ini menjadi peraturan yang lebih tinggi, mungkin akan lebih efektif dalam mendorong semua kementerian memberikan komitmen lebih gitu. Dan yang kedua yang penting adalah anggaran. Ya, kalau anggarannya tidak disupport, ya percuma, akan ya terbatas saja, kemampuannya geraknya akan segitu-segitu aja. Oke, baik, terima kasih atas waktunya Pak Joko telah bersama kami di Money Report.